Public relation merupakan jembatan penghubung dalam melakukan proses komunikasi sehingga nantinya menghasilkan pemahaman ataupun saling pengertian baik itu dari perusahaan maupun publiknya. Dalam PR, perlu digarisbawahi bahwa publik di sini bukan yang bersifat umum, melainkan hanya orang-orang yang memiliki kepentingan saja atau dapat disebut juga dengan stakeholder. Selain itu, PR juga dapat dikatakan sebagai individu ataupun bagian yang memiliki tugas dan juga kepentingan dalam membentuk citra dan juga meningkatkan citra perusahaan. Sejarah PR sendiri di dunia sama halnya dengan usia peradaban manusia. Hal ini dapat dikatakan karena ditemukannya berbagai bentuk simbol, mulai dari lukisan, terus ada di kitab-kitab suci, dan lain sebagainya. Tetapi menurut para ahli sendiri, PR berkembang pada tahun 1809 sampai dengan 1912, di mana terjadi rentetan kejadian mulai dari ditunjuknya juru bicara, laporan tahunan pertama, lalu dicetuskannya manajemen PR, tim khusus, serta sampai pasca Perang Dunia Kedua, disitulah PR sudah berkembang menjadi sangat luas. Di Indonesia sendiri, PR sendiri berawal dari fungsinya. Fungsi PR itu dimulai pada tahun 1950 di mana Pertamina menetapkan bagian humas. Lalu pada tahun 1954 kepolisian menetapkan juga divisi humas, dan pada tahun 1970 ditetapkannya lah humas ini di lembaga ataupun instansi pemerintah maupun di swasta. Tetapi dalam periode perkembangan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pada tahun 1962 dengan Kabinet Perdana Menteri Juanda, ia menginstruksi bahwa instansi harus memiliki humas, dan yang kedua pada tahun 1967 sampai 1971 dengan diadakannya atau dibentuknya Baku Humas, Badan Koordinasi Kehumasan. Lalu pada tahun 1972 sampai 1993 di mana humas sudah ada di lembaga swasta umum, dan pada tahun 1995 sampai dengan sekarang humas telah ada di lembaga swasta profesional. Perbedaan PR, marketing, advertising, dan sales. PR ini berfokus terhadap citra, membentuk citra, serta menyampaikan informasi tentang perusahaan, baik itu tentang pengalaman ataupun pengetahuannya. Lalu si marketing ini berfokus terhadap strategi, bagaimana sih cara strategi memasuki pasar. Hal ini terkait dengan 4P ataupun 7P. Jadi si marketer ini harus menentukan bagaimana sih strategi mulai dari produknya sampai dengan ke promosinya. Selanjutnya advertising. Ini berhubungan tentang bagaimana cara menyampaikan informasi dengan cara yang persuasif ataupun membujuk. Ini erat kaitannya dengan yang namanya iklan. Iklan sendiri dapat kita temukan baik di berbagai media, baik itu visual, audio, cetak, maupun elektronik. Dan yang terakhir adalah sales. Ini berfokus terhadap penjualan. Bagaimana cara menjualkan produk, bagaimana mencapai target penjualan, ataupun bagaimana meningkatkan penjualan. Selain itu, apa sih peran dan fungsi dalam public relation? Peran merupakan kedudukan, lakon, sedangkan fungsi merupakan tugas, tanggung jawab, ataupun aktivitas. Peran dalam PR itu ada 4. Yang pertama, ahli penasihat manajemen, di mana PR tidak hanya melihat, mengamati, selain itu dia juga harus menganalisis berbagai fenomena baik di publik eksternal maupun internal. Contoh fungsinya itu yaitu dia mengidentifikasi opini ataupun pendapat-pendapat para masyarakat yang nantinya akan didiskusikan kembali. Terus yang kedua, fasilitator komunikasi, di mana seorang PR menjembatani atau menjadi jembatan penghubung antara perusahaan dengan publiknya. Contohnya ketika seorang PR membina hubungan baik antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Contoh perusahaannya itu kayak PGN sama dengan PT Pertamina, lalu ia menjadi wakil perusahaan ataupun juru bicara. Terus yang ketiga yaitu ahli penasehat pemecah masalah. Dalam hal ini ruang lingkupnya itu lebih sempit daripada si ahli penasihat manajemen, karena dalam pemecahan masalah ini dia hanya berada di ruang lingkup internal. Artinya dia hanya memecahkan masalah dari manajer-manajer yang ada di perusahaannya. Contoh fungsinya itu ketika ia membantu dalam memutuskan produk apa sih yang harus dipasarkan ataupun dibuat ataupun diproduksi. Nah, selanjutnya yaitu teknisi komunikasi. Hal ini berhubungan erat dengan bagaimana komunikasi dan juga tentang jurnalistik. Contoh fungsinya itu ketika CPR ini membuat press release ataupun mempublikasikannya berbagai dokumenter, baik itu berita ataupun foto-foto ke media massa. Kualifikasi PR sendiri
Ada 6, tapi menurut pribadi saya itu yang pertama kita haruslah bersikap toleran terhadap berbagai macam karakter ataupun individu sehingga nantinya ini memudahkan kita dalam hal bersosialisasi. Yang kedua harus mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, lalu mampu merorganisir waktu, rencana ataupun hal lainnya. Terus yang keempat harus mempunyai imajinasi ataupun selalu berpikir kreatif, dan yang kelima adalah harus serba tahu karena ketika kita mengetahui informasi terbaru maka otomatis kita akan mengupdate diri kita untuk mengetahui informasi tersebut. Ketika 5 hal tersebut ada di dalam diri saya, maka kepede atau confident itu akan tercipta dalam diri saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.